Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang tugas proyek basis data kami dengan saya Muhammad Herjunata Raka dan teman saya. Mohon kerjaan saya Kaputra. Oke, lanjut. Nah, basis data kita yaitu KOLC. KOLC merupakan bisnis yang menyediakan berbagai macam perabot rumah tangga, mulai dari meja, kursi, hingga lemari dan peralatan dekorasi. Dalam pengelolaan toko furnitur, seringkali ditemukan masalah seperti kesalahan pencatatan stok barang, keterlambatan dalam proses pelaporan penjualan, serta kesulitan dalam melacak data pelanggan. Oleh karena itu, diperlukan sistem database yang terintegrasi untuk mendukung operasional toko furnitur agar lebih efisien dan akurat. Tujuan proyek yaitu mempermudah pengelolaan data stok barang, meningkatkan efisiensi dalam proses penjualan pelaporan, mempermudah pengelolaan data pelanggan dan riwayat pembelian, memberikan informasi yang akurat untuk pengambilan keputusan bisnis. Di sini ada ERD dari database kita, yaitu mulai dari supplier, atributnya ada di ID supplier, nama supplier, nomor WA, dan alamat supplier. Lalu ada kategori, atributnya nama kategori dan ID kategori. Lalu ada furnitur, ID-nya ada ID furnitur, nama furnitur, ID kategori, ID supplier, harga, stok, dan deskripsi. Lalu ada pelanggan, yaitu atributnya ID pelanggan, nama pelanggan, email, nomor WhatsApp, jenis kelamin, dan alamat pelanggan. Lalu ada pengiriman, yang atributnya ID pengiriman, NIP, dan tanggal pengiriman. Lalu ada transaksi, atributnya ID transaksi, ID pelanggan, ID pengiriman, NIP, tanggal transaksi, total bayar, dan status transaksi. Lalu ada detail transaksi, ID isinya ID transaksi, ID furnitur, jumlah, dan subtotal. Lalu ada entitas karyawan, atributnya NIP, nama karyawan, jenis kelamin, email, nomor WhatsApp, job, dan tanggal lahir. Lalu yang terakhir ada entitas pembayaran yang berisi ID pembayaran, ID transaksi, tanggal pembayaran, total bayar, metode, dan status pembayaran. Next. Jadi untuk CDM-nya, sama ada tabel supplier yang berelasi dengan tabel furnitur, dengan relasi one to many, dengan nama relasinya menghasilkan. Selanjutnya ada tabel furnitur dan kategori, yang berelasi one to many dengan nama relasi mempunyai. Dan juga tabel furnitur dan tabel transaksi berelasi many to many, dengan relasinya detail transaksi dan akan menghasilkan tabel baru nanti bernama detail transaksi. Selanjutnya ada tabel karyawan dan tabel transaksi yang berelasi one to many dengan nama relasi melayani. Selanjutnya ada tabel karyawan dan tabel pengiriman dengan relasi one to many dengan relasinya dikirim. Selanjutnya ada tabel pengiriman dan tabel transaksi berelasi one to many dengan nama relasinya mengirimkan, dan juga tabel transaksi dan tabel pelanggan relasi one to many dengan nama relasinya melakukan. Terakhir ada tabel transaksi dan tabel pembayaran relasi one to one di letak domainnya di transaksi dengan nama relasinya membayar. Selanjutnya hasil dari CDM tersebut menghasilkan BDM seperti di bawah. Jadi di tabel furnitur menghasilkan sebuah kurensi dari tabel supplier dan tabel kategori. Selanjutnya terbentuk tabel baru yaitu detail transaksi yang mengandung foreign key sekaligus primary key dari tabel transaksi dan tabel furnitur serta ada atribut jumlah dan subtotal. Selanjutnya ada tabel transaksi yang punya foreign key dari tabel pembayaran, tabel karyawan, dan tabel pengiriman. Di tabel pembayaran dapat foreign key dari tabel transaksi. Selanjutnya di tabel pengiriman terdapat foreign key dari tabel karyawan. Selanjutnya ada struktur basis data. Yang pertama ada kategori.
tujuannya menyimpan daftar kategori furnitur. Kolom utama ID kategori sebagai primary key. Lalu pelanggan, tujuan menyimpan daftar data pelanggan. Kolom utamanya ID pelanggan sebagai primary key. Karyawan, tujuannya mengelola data staf toko furnitur termasuk kurir, kasir, dan lainnya. Kolom utamanya NIP sebagai primary key. Lalu ada supplier, tujuannya mengelola data supplier furnitur. Kolom utama ID supplier sebagai primary key. Selanjutnya ada furnitur, tujuannya menyimpan data barang yang dijual termasuk kategori, pemasok, harga, dan stok. Kolom utamanya ada ID furnitur sebagai primary key. Lalu pembayaran, tujuannya melacak metode dan status pembayaran setiap transaksi. Kolom utamanya ID sebagai primary key. Pengiriman, tujuannya melacak data pengiriman barang termasuk siapa yang mengirim dan kapan. Kolom utamanya ada ID pengiriman sebagai primary key. Lalu ada transaksi, tujuannya menyimpan data pembelian pelanggan, termasuk status pembayaran dan total harga. Kolom utamanya ID transaksi sebagai primary key. Detail transaksi, tujuannya mencatat barang yang dibeli dalam satu transaksi, termasuk jumlah dan subtotal. Kolom utama, kombinasi ID transaksi dan ID furnitur. Selanjutnya ada trigger, function, dan prosedur. Jadi pertama, di sini ada trigger untuk menghitung subtotal. Trigger ini akan berjalan sebelum menginsert ke tabel transaksi. Kegunaan trigger ini untuk menghitung subtotal dari setiap produk yang dipesan user. Misal user memesan 2 kursi dan 1 meja. Nanti setiap subtotal dari 2 kursi dan 1 meja kan masing-masing dihitung. Selanjutnya ada trigger menghitung total bayar. Trigger ini akan berjalan setelah kita insert di tabel data transaksi. Kegunaan trigger ini untuk menghitung total belanja dari user. Selanjutnya ada trigger menambah stok. Di trigger ini kegunaannya untuk menambah stok. Di trigger menambah stok, kegunaan trigger ini untuk menambahkan stok jika stoknya stok furnitur kurang dari 5, maka secara otomatis trigger ini akan menambahkan stok sebanyak 20. Kemudian dari trigger konfirmasi barang, sini trigger ini akan berjalan setelah update di tabel pembayaran. Pertama-tama trigger ini akan mengubah status pembayaran. Ini misal user setelah melakukan pembayaran, maka akan muncul pembayaran sukses di status pembayaran, di atribut status pembayaran, dan secara otomatis akan mengurangi jumlah stok barang di tabel furnitur. Juga akan mengupdate status transaksi selesai. Selanjutnya masuk ke function. Ini pertama ada function check stock, menerima parameter furnitur ID. Sini kegunaan function ini untuk mengecek stok sebuah furnitur apakah masih tersedia atau sudah habis. Selanjutnya ada function pembayaran. Fungsi function ini dilakukan untuk pembayaran dan menerima parameter transaksi ID dan jumlah pembayaran customer. Di function ini pertama-tama function ini akan mengambil total harga dari transaksi dan menginsertkan pembayaran dengan status pending. Setelah itu mendapatkan ID pembayaran yang baru. Dilanjutkan dengan mengupdate ID pembayaran pada pembayaran yang baru disisipkan dan mengambil tanggal transaksi. Di function ini juga akan mengecek jika transaksi masih dalam 1 hari dan nominal akan sesuai, maka pembayaran akan sukses. Tapi jika tidak memenuhi salah satu dari syarat tersebut, pembayaran akan gagal. Selanjutnya ada prosedur. Pertama itu ada prosedur tanpa pelanggan.
Prosedur ini digunakan untuk registrasi pelanggan jika pelanggan pertama kali mengakses website Postgre. Selanjutnya ada prosedur transaksi. Di sini prosedur ini digunakan untuk membuat transaksi pelanggan yang akan menginsertkan ID pelanggan, ID pengiriman, NIP atau nomor induk pekerja, dan juga tanggal transaksinya kapan. Selanjutnya ada menambahkan user dan hak akses. Kita membuat dua user, yaitu ada admin dan staff user. Untuk admin, dia mempunyai semua privilege di Furnitur DB, mulai dari select, insert, update, delete. Nah, untuk staff sendiri hanya mempunyai 3, yaitu select, insert, dan update. Contohnya seperti berikut. Jadi di sini saya sebagai admin. Sebagai admin ini saya bisa meng-create tabel, sebuah tabel. Juga bisa men-select dari sebuah tabel, seperti contohnya di tabel pelanggan. Juga bisa menghapus data selanjutnya, menghapus data di detail transaksi. Contohnya seperti berikut, saya akan menghapus data di detail transaksi dengan ID transaksi T001. Sudah hilang. Nah, sebagai admin juga bisa menambahkan kolom di database. Contohnya di sini saya akan menambahkan kolom merek di tabel produk atau furnitur. Sorry. Selanjutnya sini sebagai staff. Staff itu ada 3, yaitu select, insert, dan update. Contohnya seperti ini, saya akan insert data produk baru di tabel furnitur. Selanjutnya ada update jumlah stok barang di tabel furnitur. Sorry. Seperti ini. Jadi sebelum saya update jumlah stoknya, jumlah stok di furnitur F06 itu meja kayu jeruk itu berjumlah 20. Nah, setelah saya update jumlah stoknya menjadi 17 harusnya. Oh, 7, sorry, karena jumlah furniturnya 10. Nah, di sini bagaimana sih yang akan keluar jika kita mencoba akses delete, karena kan sebagai staff tuh tidak di grants atau diizinkan menggunakan privilege delete. Nah, jadi ketika mencoba melakukan privilege delete,
Di sini akan ada error code, yaitu command denied to user staff user atau host. Jadi staff user itu tidak bisa menggunakan privilege delete gitu. Next, selanjutnya ada studi kasusnya. Di sini contoh bagaimana pelanggan memesan produk hingga pelanggan menerima produk dari perusahaan kita. Contohnya seperti di bawah ini. Pertama, start transaction dulu. Di sini kami menggunakan TCL, Transaction Control Language, start transaction. Lalu di sini pertama ada registrasi pelanggan. Itu pelanggan registrasikan diri dengan menggunakan prosedur tambah pelanggan. Di sini ada ID pelanggan, nama, email pelanggan, nomor telepon, dan di sini ada jenis kelamin, di mana jika true dia itu perempuan, dengan false dia itu laki-laki. Ini false berarti dia laki-laki. Dan juga ada alamat rumah. Selanjutnya menambahkan transaksi ke keranjang. Jadi untuk menambahkan transaksi ini kami menggunakan prosedur buat transaksi, mana akan menginputkan ID transaksinya, ID pelanggan, ID pengiriman, dan juga NIP pengirimnya. Di sini ini pengirimnya dan juga tanggal transaksi. Selanjutnya ada menambahkan detail transaksi, yaitu menambahkan item ke keranjang. Jadi di sini insert ke detail transaksi berupa ID transaksi, ID furnitur, dan jumlah dari barang yang dipesan. Keempat ada save point di sini keranjang. Jadi save point ini itu berguna jika sewaktu-waktu pelanggan membatalkan pesanan tersebut, tapi data pesanannya tetap berada di keranjangnya, jadi data pesanan tersebut tidak akan hilang. Selanjutnya ada menampilkan pesanan untuk validasi transaksi, mengecek apakah pesanannya sudah benar atau belum. Jadi ID transaksi T008 dengan ID pelanggan PLG 008 dengan tanggal transaksi 24 bulan 12 2023 dengan total bayar 1.200.000 dengan status transaksi pending. Dan sebenarnya ada proses pembayaran ya. Di sini ada proses pembayaran menggunakan function purchase. Untuk pelanggan menginputkan ID transaksinya dan jumlah transaksinya. Nah, di sini purchase T008 memiliki return yaitu pembayaran telah sukses, berarti pembayarannya telah masuk. Nah, ini rollback to keranjang. Jadi di sini rollback ini berguna ketika pelanggan sewaktu-waktu atau tiba-tiba membatalkan pesanan atau pembayaran ya. Jadi ketika ada rollback, dia akan kembali ke save point keranjang. Nah, selanjutnya ada validasi status pembayaran dan transaksi. Jadi ID pembayaran P02 dengan ID transaksi T008 dengan total bayar sejumlah 1.200.000 dengan metode cash dengan status pembayaran telah sukses dan status transaksi selesai. Di sini selanjutnya ada untuk mengecek furniturnya apakah berkurang atau enggak. Nah, lihat ini furniturnya berkurang, yang awalnya berjumlah 20 sekarang jadi 19. Dan selanjutnya ada untuk menampilkan detail untuk kwitansinya. Di kwitansi ini mengandung semua mulai dari ID transaksi, detail transaksi, pembayaran, dan furniturnya. Selanjutnya ada konfirmasi pesanan diterima oleh pelanggan. Jadi di sini ada update transaksi. Jika pelanggan sudah menerima produk dan pelanggan memverifikasi produk tersebut, maka status transaksinya berubah menjadi diterima. Dan terakhir ada commit. Commit di sini berguna untuk menyimpan
semua proses transaksi tersebut jika benar-benar sudah fix. Nah, dapat dilihat di transaksi ini. Di tabel transaksi 3008 dengan total bayar 1.200.000, 100 transaksinya diterima, dan berikut detail transaksinya. Subtotalnya dari furnitur IDF 01 dengan ID transaksi T008 jumlahnya 1, pembayarannya melalui cash, status pembayarannya sukses, dan furniturnya berkurang 1. Next ada kesimpulan. Jadi dalam sistem database Tokopedia ini, kami merancang struktur yang terorganisir untuk mendukung operasional mulai dari pengelolaan produk, pelanggan, transaksi, hingga stok barang. Jadi di pengelolaan intinya itu ada data pengguna, produk, kategori, transaksi, stok, diatur dalam tabel-tabel, lalu diklasifikasikan berdasarkan kategori, sementara transaksi dicatat dengan detail pembelian dan status pembayaran. Untuk prosedur dan fungsinya sendiri, prosedur seperti update stok, calculate total penjualan, mendukung operasional termasuk pembaruan stok otomatis dan perhitungan pendapatan. Selanjutnya untuk keamanan log juga kami memberikan akses berbasis peran dan trigger untuk log aktivitas sebagai admin user dan staff user untuk pelacakan perubahan. Nah, desain ini mendukung pengelolaan toko secara efisien sekaligus fleksibel untuk pengembangan lebih lanjut. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.